Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita rasakan Pak di tengah masyarakat ada imam itu sebagian yang berbeda dengan kondisi kebiasaan kita. Kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar nih diikuti, baru iyyaka, tidak diikuti kewajiban mengikuti imam. Jadi mana Pak? Ikut Al-Fatihah ditinggalkan untuk ikut imam, atau imam disuruh jalan sendiri? Ikut sama imam dalam posisi itu, atau palaba dicedek? Di posisi itu mana bagus? Kalau mengetahui gaya imam Pak, bahwa dia posisi cepat, kasih gas-gas ke sedikit Al-Fatihah tanpa melampaui batas. Mungkin siapa tahu kita yang terlalu lambat, dia yang cepat. Maka kalau dia cepat-cepat itu sedikit kita ikuti iramanya, supaya tetap tidak tertinggal Al-Fatihah, juga tidak tertinggal mengikuti rukun-rukunnya. Tapi ada mentong imam Pak, saya pernah dapat bilang, nah biar ku balap bagaimanapun tidak ku dapat, biar ku cancang. Nah bilang memang saya cuma baca iyyaka na'budu sampai habis, itu saja. Nah bilang ya kodi pada turi kigar Al-Fatihah maponco sungai cepat ki mati. Saya bilang inilah imam yang tidak belajar ilmu fikih, cepat mati bilang kalau selesai. Ada tarekat imam begitu Pak, tapi bukan Baitur Rahman, tidak. Ada jamaah, ada memang begitu. Ada memang Pak, biar dipercepat susah, karena memang balap. Ayat begini, posisinya begini, kita selesaikan Al-Fatihah. Karena imam yang posisi itu adalah imam yang tidak memantaskan dirinya untuk diikuti, karena dia sendiri mengeluarkan dirinya dari kebijakan aturan yang pas. Itulah sebabnya Pak, pembahasan tentang imam itu panjang, dan dia juga salah satu pembahasannya kriteria untuk memilih imam. Karena memilih imam bukan cuma karena sekedar bagus bacaannya. Nabi menyebutkan itu, inna yaumukum, sesungguhnya yang bisa jadi imam dari kalian. Nabi memakai akra'uhum li kitabillah, yang paling terbaik, paling bagus, paling baik bacaannya. Fa in kanu sawa, apabila masih sama, fa'lamuhum bis sunnah, yang paling mengetahui tentang sunnah. Salah satu sunnah adalah dalam bacaan solat adalah tumaknina bacaannya, tumaknina gerakannya. Imam jangan menzalimi makmum, makmum jangan menzalimi imam. Kalau ada imam Pak terlalu cepat, baru ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia sudah ruku. Kalau memang kita sudah standar, sudah digas-gas sedikit untuk bisa dapat, dia masih tetap tidak bisa didapat Pak, berarti imam itu melampaui batas, mungkin terlalu cepat. Ada memang imam Pak yang sedang-sedang, kita yang terlambat, kita harus percepat sedikit. Tetap standar Pak, tetap standar insyaallah. Bagus sekira pertanyaan kita. Ada yang lain? Ini hadisnya, wa qala sami'allahu liman hamida, apabila kita imam sudah mengucapkan itu, apabila imam sudah mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamida, faqulu, maka ucapkanlah awal kalian Allahumma rabbana lakal ham. Ini dipakai oleh sebagian ulama bahwa ucapan
makmum di belakang imam, kalau dia salat berjamaah, maka dia tidak mengucapkan lagi samiallahu liman hamidah. Karena ucapan ini, apabila kalian mendengarkan ucapannya imam samiallahu liman hamidah, kalian ucapkan. Apa yang diucapkan? Bukan samiallahu liman hamidah, tapi apa? Pemahamannya Allahumma rabbana lakal hamd. Ini jamak. Tapi dari mazhab Syafi'i yang diperjelas oleh Imam As-Sannani di kitab Subulus Salamnya, dan juga seperti Imam Asy-Syaukani di kitab Nailul Autarnya, ya, Imam An-Nawawi juga dalam berbagai kitabnya, sebagian besar di mazhab Syafi'i itu menjelaskan bahwa makna ucapan ini tidak berarti tidak mengucapkan samiallahu liman hamidah, karena dipakai kaidah lain. Apa kaidahnya? Adalah sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Salatnya Nabi selalu mengucapkan samiallahu liman hamidah, bukan menghilangkan samiallahu liman hamidah. Maka ya saya termasuk Pak mengikuti mazhab itu tanpa menyalahkan yang lain. Saya kalau berjamaah tetap saya ucapkan samiallahu liman hamidah. Makna ucapan ini bukan menghilangkan ucapan samiallahu liman hamidah, tapi tertib bacaannya adalah ucapkanlah rabbana lakal hamd sesudah samiallahu liman hamidah. Meskipun bisa dipahami zahirnya begini, tapi itu perbedaan khilaf di kalangan para ulama. Ada memahami zahirnya bahwa makmum kalau berjamaah tidak ada lagi samiallahu liman hamidah, hadis ini. Tapi dipahami oleh sebagian ulama bahwa bukan membatasi kalimat ini tidak ada samiallahu, tetap ada. Ya, mana bapak mau ikuti, ya mari bersikap dewasa. Yang penting jangan seperti kemarin perbedaan Idul Fitri lalu saling mengancam. Tak boleh. Kau baca samiallahu liman hamidah atau tidak? Kau bunuh kau kalau tidak baca. Oh, tidak boleh. Kita namanya furu'iyah, jangan itu ikhtilaf itu. Masing-masing orang punya dalil, masing-masing orang punya dasar. Ya, nah, ada yang lain? Oh, ibu-ibu fadal. Ada ibu? Oh, pas. Ya, fadal. Ya. Tapi ada di belakang tahu saya sendiri. Fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz masalah Al-Fatihah di sholat jihad kan? Ya, nam. Bila imam membaca Al-Fatihah, makmum apakah hanya diam saja dulu setelah imam mengucapkan amin, baru kita apakah kita harus membaca Al-Fatihah lagi mulai kembali atau tidak? Ada juga jamaah makmum juga setelah imam membaca Al-Fatihah alhamdulillah alamin ikut lagi alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ini bisa kita penjelasan. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Salam. Pertanyaan kira-kira apa hukumnya makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ya. Para ulama kita, kalau Imam Abu Hanifah sederhana Pak, tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam salat berjamaah. Ya, kalau salat berjamaah itu Abu Hanifah pakai dalil sederhana, qiraatul imam fa qiraatullah. Bacaannya makmum itu adalah bacaannya makmum ditanggung oleh imam, termasuk Al-Fatihahnya. Cuma hadis ini cuma ada Rakutni. Ya, maka pegangan Abu Hanifah itu sedikit lemah dalam hujjah dasarnya. Maka ya kita tidak pakai dalil kuat ini, dalil ini. Kalau Imam
Asy-Syafi'i tidak harus baca Al-Fatihah, harus baca, baik sholat jahar maupun sholat sirkan, wajib baca, dengan dalil bahwa bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Ini riwayat Imam Muslim. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah di belakang imam. Nah, kalau seperti imam tidak memberi kesempatan, maka ada sebagian imam itu mengamalkan hadis ini, dia baca di belakang. Begitu imam berhenti membaca, dia baca. Bahkan ada sebagian imam mengambil inisiatif, sesudah membaca Al-Fatihah dia diam sejenak dengan punya maksud memberi kesempatan kepada makmum untuk baca. Pertanyaannya, ini apa punya dalil? Itu dibahas lagi oleh ulama, satu cabang itu. Tapi pendapat yang ketiga dirinci oleh Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat, jika sholat duhur dengan asar itu makmum baca Al-Fatihah di belakang imam, baca Al-Fatihah. Inilah dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Ini untuk sholat sendiri, sholat duhur dengan asar, orang yang tidak masbuk, dan orang yang menjadi imam. Empat ini, imam tidak masbuk, dia sendiri, maka dipakai dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada salat yang tidak baca Fatihah. Adapun salat jahar seperti maghrib dan isya, subuh, dan salat-salat yang dijaharkan, maka dua imam ini sepakat bahwa jika salat itu dijaharkan, maka iza qaral imam fa'ansitu, apabila imam membaca cukup kalian diam, dengarkan saja. Kenapa? Ada dalil ayat yang lebih umum, iza qura'al Qur'an, apabila dibacakan ayat bagimu fa'ansitu, diam dan perhatikan. Fastami'u wa'ansitu, dengarkan, perhatikan, jangan sibuk baca sendiri. Nah, jika sholat duhur asar baca sendiri, jika diperdengarkan, kalau kita dengarkan bacaan imam, cukup diam dan baca dengan baca juga cara hati yang baca, telinga yang fokus. Kecuali kalau mati lampu atau tidak dengar itu bacaan imam, Pak, baca sendiri, baca sendiri. Dan ini, Pak, lebih mendekati dari kesempurnaan dalil. Ini yang lebih dekat, insya Allah. Kita lebih dekat jika imam membaca ikuti dengan hati, jika duhur dengan asar baca sendiri. Kecuali kalau masbuk, Pak, masbuk itu ditanggung bacanya oleh imam, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.